Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ibadur Rahman dari SDN 061 Cijerah, Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan pendidikan akan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, proses pembelajaran sebatas transfer ilmu pengetahuan saja. Kedua, keberhasilan proses pembelajaran berorientasi pada nilai kognitif. 3. Pembelajaran di kelas berpusat pada guru. Metode masih menggunakan tanya jawab dan ceramah. 4. Setiap siswa dianggap sama dalam proses pembelajaran. 5. Siswa adalah kertas kosong yang dapat diisi kehendak guru. 6. Tidak mempedulikan siswa benar-benar paham. Ketujuh, sering merasa gagal jika siswa tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sebagai guru, kita harus memerdekakan peserta didik secara lahir, pendidikan, dan batin pengajaran agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Maka, pembelajaran bukan hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan kognitif saja, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan karakter atau budi pekertinya, mempertajam kecerdasannya, dan berwawasan luas dengan cara menuntunnya agar menjadi manusia yang mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, merancang pembelajaran dengan menggunakan model yang efektif, kreatif, dan inovatif dengan mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan sesuai dengan karakteristik siswa, maka pendidikan dan pengajaran akan mencapai tujuan yang diinginkan. Potensi, minat, dan bakat yang ada pada diri siswa akan berkembang secara maksimal. Pendidikan itu menuntut, jika diartikan pada abad ke-21, menciptakan peserta didik yang berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sedangkan selamat dan bahagia jika diartikan adalah well-being, sejahtera, manusia yang jujur, adil, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak bukan diibaratkan seperti kertas kosong yang bisa digambar seenaknya, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar. Artinya membawa bakat, minat, karakter sebelumnya. Tugas saya sebagai guru dapat menuntun anak untuk mempertebal garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan berbagai penerapan pembiasaan positif di kelas, menghargai potensi mereka dan menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Sebagai guru, kita harus menerapkan 3 semboyan yang menjadi landasan filosofi pendidikan di Indonesia. Trilogi ini terdiri dari Ingarso Sungtolodo dengan memberikan contoh dan harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap dan perilakunya. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan ruang untuk mengembangkan, harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Dan Tuturi Hadayani di belakang memberi dorongan. Pendidik harus memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didik untuk mencapai tujuannya. Bangun kebiasaan yang positif dengan menerapkan belajar sambil bermain, menggunakan permainan tradisional salah satunya, agar dapat mengembangkan olah rasa,
olah pikir, dan olah karsa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memahami setiap karakter, bakat, dan minat, serta harus menghargai dan mengembangkan potensi secara holistik. Pendidikan harus sesuai dengan sosial kultur, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran, membangun karakter murid yang selaras dengan budaya masyarakat. Apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center, menciptakan pembelajaran yang menuntut siswa sesuai dengan kecakapan abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Contohnya dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif, kreatif seperti project based learning, inquiry learning, problem based learning, dan sebagainya. Tetapi kita juga harus mengenali karakteristik dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik, karena setiap siswa memiliki potensi, bakat, dan minat masing-masing. Menerapkan berbagai teknik penilaian untuk mengembangkan berbagai kemampuan siswa. Membangun program kebiasaan kelas yang positif untuk mempertebal dan memperbaiki laku murid agar menjadi lebih baik. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma kearifan lokal sosial budaya. Menerapkan belajar sambil bermain dengan menggunakan permainan tradisional salah satunya agar dapat mengembangkan olah rasa, olah pikir, dan olah karsa. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan yang baik terhadap siswa. Saya akan melakukan refleksi atau umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih. Salam guru-guru hebat Indonesia untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan unggul. Bergerak bersama untuk menciptakan generasi emas.